Hi everyone, it's me Afia Segaf in Skincare 101. Dan kali ini temanya tuh spesial banget karena sekarang kan masih bulan Agustus ya. Jadi sebenarnya masih dalam suasana 17-an gitu. Jadi mungkin kalian juga udah bisa nebak, kayaknya pas banget kalau saya ngomongin tentang produk skincare dari brand-brand lokal Indonesia. Nah, mau tahu produk apa aja yang ingin saya review kali ini? Tonton terus. Sekarang ini kalau kita perhatiin yang namanya beauty brand buatan Indonesia itu makin naik daun ya. Jadi produknya itu makin banyak, makin beragam, kualitasnya juga makin bagus-bagus. Dan yang saya senang juga, kitanya sendiri sebagai orang Indonesia itu makin bisa mengapresiasi produk-produk lokal tersebut, which is great. Dulu waktu kita baru mulai Female Daily tahun 2007, kalau misalnya saya pengen ngomongin local beauty brands, itu lumayan susah sih nyarinya karena pilihannya terbatas, terus yang ada ya itu-itu aja sebenarnya produk-produknya. Nah, dulu itu mungkin makeup masih lebih gampang nyarinya ya, kalau untuk skincare lumayan susah sih gitu, dan ya itu tadi produknya itu terbatas. Cuma sekarang seneng banget saya ngelihat industri beauty di Indonesia itu makin marak, pemainnya bukan cuma itu-itu aja, makin banyak even indie brands yang menawarkan produk dengan variasi yang bermacam-macam, dari mulai produk yang high-end sampai yang natural, organik, pokoknya macam-macam banget deh. Nah, seperti saya bilang tadi, di bulan Agustus ini kayaknya pas banget kalau saya mau bikin video khusus untuk ngebahas tentang local skincare products. Intinya sih di video ini saya mau nge-review beberapa produk skincare buatan Indonesia yang saya udah cobain dan saya suka dan saya ingin rekomendasikan ke kamu. Langsung aja yuk kita lihat produk pertamanya apa. Yang pertama, saya pengen mulainya dari step-stepnya dulu, yaitu produk pembersih atau cleanser. Nah, saya punya Sensasya Botanicals. Ini Unscented Soapless Facial Cleanser. Nah, Sensasya Botanicals ini, atau Sensatia ya bacanya, Sensasya, ya gitu deh pokoknya ya. Itu tuh produk dari Bali. Mereka memang membuat produk-produk body dan juga produk-produk skincare wajah yang semuanya itu menggunakan kandungan yang natural gitu. Yang ini adalah pembersih wajah yang tidak mengandung SLS, jadi nggak mengandung sabun. Terus dia tuh ada berbagai macam sih, ada yang, jadi maksudnya ada wewangiannya juga. Ada yang rose kalau saya nggak salah, terus ada yang untuk kulit berjerawat. Nah, yang ini tuh untuk kulit sensitif, jadi dia tidak menggunakan wewangian sama sekali, makanya namanya Unscented Soapless Facial Cleanser. Nah, ini tuh kandungannya memang natural, jadi dia mengandung ekstrak ginseng, papaya, terus juga mengandung air dari lidah buaya, ada yellow clay juga, ada vitamin E-nya. Pokoknya emang kandungannya tuh rata-rata bagus dan aman untuk kulit. Ini tuh ya seperti namanya ya, karena unscented, jadi memang nggak ada wewangiannya sama sekali, nggak ada baunya. Terus teksturnya agak seperti gel gitu, warna krem-krem gitu deh ya. Terus kalau kita campurin pakai air, memang sedikit banget ada kayak busanya, tapi nggak yang leather gitu, nggak yang membuat busa banyak ya. Of course, karena memang dia tidak mengandung SLS. Saya menggunakan ini tuh sebagai second cleanser. Jadi awalnya saya pakai cleanser yang bentuknya oil atau cleansing balm karena nggak tahu kenapa saya nggak yakin ini bener-bener bisa membersihkan makeup secara sempurna, apalagi sunscreen gitu kan. Tapi ini saya pakai di tahapan kedua, which is untuk memastikan bahwa semuanya itu udah terangkat dari wajah saya. Dan ini, I think this is the perfect second cleanser karena memang nggak drying sama sekali. Rasanya sih kulit saya kerasa bersih pada saat abis itu saya pakai toner, nggak ada sisa-sisa kotoran di toner saya. Dan itu tadi yang paling penting adalah nggak membuat kulit saya kerasa ketarik dan juga tidak membuat kulit saya kering. So, this is a great product. Produk ini harganya Rp130.000 untuk 220 ml, lumayan affordable, dan kamu bisa belinya di website mereka, jadi bisa beli online. Terus kalau kamu lagi ke Bali juga kamu bisa mampir ke butiknya dan beli langsung produknya. Oh ya, kalau saya mampir ke websitenya Sensasya Botanicals ini tuh banyak sih produk yang bikin saya naksir dan tertarik untuk nyobain. Kayak mereka tuh punya namanya Facial Hydrates, which is pas saya buka itu tuh sebenarnya adalah facial oil dan banyak banget macam-macamnya, menggunakan berbagai macam plant oils yang menarik banget sih, dan harganya tuh affordable banget gitu. Jadi tungguin di video-video berikutnya, mudah-mudahan saya bisa cobain dan review produk dari brand ini lebih banyak lagi. Next, produk berikutnya adalah produk facial scrub, dan saya punya ini dia.
Ini bukan produknya, ini sebenarnya amplopnya aja. Cuma kan amplopnya lucu banget, jadi saya pengen tunjukin. Ini juga brand dari Bali, namanya Island Secret. Produknya itu adalah Cocoa Coffee Scrub. Nah, mungkin kalian sering denger akhir-akhir ini tuh banyak yang lagi suka banget pakai coffee scrub begitu kan. Salah satunya yang ngetop itu namanya Frank Body Scrub. Nah, ini tuh basically itu sih. Jadi ini coffee scrub 100% natural bahan-bahannya dan dibuat di Bali. Ingredientsnya yang ini tuh ada freshly ground Bali coffee, ada palm sugar, avocado oil, aloe vera extract, cocoa essential oil, shea oil. Udah, itu aja. Jadi memang natural banget. Nah, produk coffee scrub itu dipercaya punya banyak manfaat untuk kulit. Salah satunya adalah untuk melancarkan peredaran darah, udah gitu bikin kulit kita lebih halus, tapi juga lebih terhidrasi atau lembab gitu ya. Terus udah gitu bahkan ada yang bilang juga kalau coffee scrub itu bisa membantu menghilangkan selulit. Sejujurnya saya memang nggak terlalu rutin atau nggak terlalu suka sih menggunakan produk-produk scrub yang harus dicampur-campur seperti ini. Kenapa? Karena saya tuh orangnya sebenarnya males ribet. Jadi saya sukanya tuh yang praktis-praktis aja. Jadi kalau produk scrub ya udah yang udah tinggal colek terus langsung saya pakai untuk di badan ataupun di wajah. Yang kedua, kalau misalnya kita tuh nggak tepat nyampur pakai airnya, kadang-kadang tuh kita juga nggak mendapatkan konsistensi yang tepat gitu ya. Kadang-kadang kekentelan lah atau terlalu cair lah gitu. Terus yang kedua, alasannya sebenarnya saya juga nggak terlalu sering menggunakan scrub untuk wajah karena saya kan udah melakukan banyak eksfoliasi ya dengan chemical gitu kan, dengan AHA, dengan BHA. Nah, produk yang berbentuk scrub itu biasanya itu walaupun scrubnya halus cenderung bikin kulit saya iritasi. Itu sih yang saya hindari. Makanya saya jarang banget pakai produk scrub kecuali saya emang ketemu produk yang saya benar-benar suka. Cuma karena saya penasaran dengan all this hype about coffee scrub dan kebetulan saya juga lagi nyobain berbagai macam produk lokal gitu ya. Jadi akhirnya saya cobalah si Cocoa Coffee Scrub ini dari Island Secret. Nah, ini kan salah satu klaimnya adalah untuk ngilangin selulit gitu ya dari badan. Kalau saya sih sejujurnya nggak percaya kalau hanya satu produk ini aja bisa menghilangkan selulit karena kita semua tahu bahwa nggak segampang itu gitu loh ngilangin selulit. Jadi memang harus diimbangi dengan ya kita pola makan kita, olahraga dan lain-lain. Maksudnya jangan sampai kamu pakai satu coffee scrub aja berharap selulit kamu hilang. That's not gonna happen. But kalau kamu memang udah menjalankan pola makan yang sehat, kamu juga rajin olahraga. Nah, ini untuk membantu kelancaran peredaran darah, boleh juga kamu pakai gitu. Nah, jadi saya cobain produk scrub ini di wajah dan juga di badan. Basically sih saya ikutin instruksinya aja. Jadi sekitar 1 sendok makan scrub dicampur dengan air setangan gini gitu ya. Terus saya campurin. Memang hasilnya agak sedikit encer, tapi ternyata itu konsistensi yang pas karena jadi gampang untuk diratakan ke wajah dan juga ke badan. Yang pertama saya notice sih wanginya ya, wanginya tuh enak banget. Ya namanya juga kopi gitu ya, saya kebetulan suka banget sama bau kopi. Nah kalau yang ini, itu tuh bau kopinya tuh campur coklat, campur gula, jadi kayak bau minuman yang kental kayak hot chocolate and coffee. Aduh apa ya, saya susah neranginnya deh. Pokoknya it's so good dan wangi banget memang ternyata. Udah gitu memang scrub ini tuh halus banget ininya, butiran-butirannya. Jadi pada saat digunakan untuk scrubbing gitu kan, baik itu di kulit badan maupun di kulit wajah nggak kerasa sakit sama sekali. Terus setelahnya saya ngerasa memang kulit saya nggak kering sih, nggak ketarik, jadi kerasa lembab gitu. Kalau untuk badan itu yang saya rasain. Nah, untuk wajah juga gitu. Jadi pada saat saya gunakan dengan gerakan memutar gitu. Jadi sebelumnya saya diamin dulu sebentar, kayak saya pakai masker. Habis itu baru saya bersihkan. Tapi sebelumnya saya pijat-pijat dulu dengan gerakan memutar. Itu rasanya memang nyaman, nggak kerasa kayak terlalu keras atau terlalu kasar gitu kan butirannya. Dan sudahnya saya ngerasa, oh kulit saya kerasa kayak lembab gitu. Jadi nggak kerasa kering sama sekali. Ternyata produk ini kan warnanya gelap banget ya, jadi warnanya agak kehitaman gitu, ya coklat gelap lah ya. Ternyata tuh waktu pertama kali saya gunakan tuh saya kurang bersih membilasnya, jadi pada saat saya pakai toner dengan kapas saya tuh coklat-coklat warnanya gitu. Jadi mungkin itu sedikit pesan saya untuk kamu yang mau nyobain ini, make sure kamu bersihinnya dengan benar. Kalau perlu mungkin kamu pakai sabun lagi gitu ya, atau pakai pembersih wajah lagi, karena kalau nggak akan bersisa di kapas. Kalau nggak bersih-bersih banget kulit kamu. Jadi setelah saya mencobanya beberapa kali, overall saya suka sih produk ini, terutama untuk badan. Jadi untuk badan tuh menurut saya ini enak banget. Untuk wajah, seperti saya bilang, karena saya nggak terlalu suka pakai facial scrub sering-sering, mungkin saya akan pakai seminggu sekali aja. I think that's enough for my skin. But yeah, for my body, this is a great product. Dan yang tadi saya bilang wanginya tuh enak banget, kayak wangi
apa ya, kopi yang kental dan manis gitu, itu tuh bertahan lama banget. Jadi sampai sekarang pun walaupun saya udah pakai body lotion, saya udah pakai parfum, saya tuh kayak masih bisa nyium bau-bau kopi di sekitar saya, and that's just lovely. Island Secret Face and Body Scrub Coffee ini terdiri dari beberapa varian, ada yang ini cocoa, ada yang orange, ada yang vanilla. Harganya itu sekitar 180.000 dan kamu bisa dapetin di websitenya mereka. Nah, produk berikutnya adalah produk toner. Kali ini bentuknya yang mist yang saya pilih itu dari Vautrepo, yaitu brightening spray. Nah, kalau kalian masih ingat di video rekomendasi produk sunscreen, saya sempat masukin satu produknya Vautrepo ini, yaitu facial sun shield-nya mereka. Ini tuh satu produk lagi dari mereka, yaitu brightening spray. Basically sih dipakainya sebagai toner. Kalau saya pakainya sebagai hydrating toner. Ini tuh mengandung kojic acid, yaitu satu bahan yang memang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit. Katanya sih kojic acid yang terdapat di Vautrepo brightening spray ini adalah hasil dari fermentasi beras gitu ya, jadi seperti sake gitu. Tapi sih sebenarnya ini nggak ada bau-bau sakenya gitu, nggak ada sih gitu. Again, saya pakainya sebagai hydrating toner. Setelah saya pakai acid toner, saya semprot-semprot ini dan emang bener saya ngerasa banget bahwa kulit saya lebih cerah setelah pakai ini. Jadi kalau hydrating toner itu biasanya yang saya rasakan setelahnya itu kulit saya kenyal dan lembab gitu ya. Kalau ini memang dia tidak segitu melembabkannya, walaupun nggak bikin kering juga. Tapi ya itu, saya ngerasa kulit saya tuh lebih cerah. Kalau misalnya saya pakai foundation tuh hasilnya tuh somehow lebih cerah. Jadi kalau misalnya saya lagi butuh toner yang memberikan kelembapan, terutama malam hari misalnya, ya saya pakai hydrating toner yang lain. Tapi kalau misalnya di siang hari, karena saya juga nggak mau terlalu banyak pakai produk yang hydrating, itu saya pakai ini gitu. Karena saya ngerasa kelembapan yang diberikan cukup, plus ada efek brightening-nya itu. Oh ya, kojic acid itu juga termasuk antioksidan ya. Jadi selain mencerahkan, sebenarnya kojic acid itu bisa melindungi kulit kita dari efek-efek radikal bebas. Produk ini 30 ml harganya sekitar 220.000. Setahu saya sih baru bisa kamu dapetin di websitenya mereka. Produk berikutnya, nah ini produk yang bikin saya excited banget karena ini produk serum loh. Jadi ini produk serum yang dibuat oleh brand lokal. Brandnya sama yang tadi, yaitu Vautrepo, dan produknya adalah Vitamin C Serum. Nah, memang udah kayak common knowledge gitu ya bahwa vitamin C itu punya banyak sekali manfaat untuk kulit kita. Salah satunya vitamin C itu bisa meningkatkan produksi kolagen dalam kulit kita. Kolagen itu kan jadi semacam jaringan yang menopang kekenyalan dan juga elastisitas kulit kita. Jadi kalau misalnya semakin sedikit kolagen yang kita produksi, which is itu biasanya terjadi kalau usia kita bertambah, itu kulit kita juga semakin berkurang kekenyalannya, berkurang elastisitasnya, jadi agak kendor, udah gitu juga cepat berkerut. Vitamin C itu fungsinya salah satu adalah membuat kulit kita itu memproduksi kolagen lebih banyak. Selain itu, vitamin C itu juga memberikan suplai oksigen lebih banyak ke dalam kulit kita, dan itu penting kenapa? Karena kita membutuhkan itu untuk menjaga kulit dari efek radikal bebas, yaitu kulit kering, kulit kusam, noda-noda hitam, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh yang memang mencari vitamin C untuk berbagai macam masalah kulit, contohnya kulit kusam, jadi pengen kulitnya kelihatan lebih cerah, terus juga kerutan halus, terus juga pengen menghilangkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda gelap gitu kan. Nah, tapi biasanya memang produk vitamin C dalam bentuk serum itu either kandungan vitamin C-nya kurang banyak sehingga tidak terlalu efektif, atau terlalu banyak sehingga bikin kulit kita iritasi. Nah, produk Vautrepo ini itu salah satu vitamin C serum yang saya udah coba. Yang pertama, sama sekali tidak membuat reaksi negatif apapun di kulit saya. Kulit saya itu pernah kena satu serum vitamin C yang reaksinya tuh lumayan parah gitu, yang sampai saya merah-merah, udah gitu ada kayak keluar bentol-bentol gitu yang butuh waktu lumayan lama untuk menyembuhkannya. Nah, ini tuh enggak sama sekali. Jadi teksturnya tuh kental gitu ya, jadi kayak gel tapi yang kental. Wanginya tuh ada sedikit kayak bau-bau jeruk gitu, mengingatkan saya sama serum OST yang itu vitamin C serum juga. Nah, itu tuh sebenarnya adalah serum yang menghasilkan reaksi yang kurang bagus di kulit saya. Tapi walaupun tekstur dan wanginya juga mirip, efeknya sih nggak sama sekali. Ini tuh cepet banget diserapnya oleh kulit, dan setelahnya saya kerasa banget, baru mungkin sekitar seminggu pemakaian ya, kerasa banget kulit saya tuh lebih kenyal, lebih halus, dan juga lebih cerah.
Udah gitu saya sukanya juga si serumnya ini tuh dikemasnya dalam botol yang warnanya gelap sehingga memastikan bahwa kandungan vitamin C-nya nggak gampang rusak. Karena kalau misalnya botolnya itu berwarna terang dan dia terkena sinar matahari, itu vitamin C-nya itu bisa rusak. Dan itu sebenarnya nggak bagus untuk dipakai di kulit kamu. Ini saya menggunakannya, tahapannya adalah setelah hydrating toner, saya pakai serum ini, baru saya lanjutkan lagi dengan facial oil biasanya. Nah ini dikombinasikan dengan si brightening spray-nya Waterpro itu hasilnya menurut saya bagus banget. Saya pakai ini siang dan malam, tapi tergantung kondisi juga. Kadang-kadang kalau misalnya saya butuh hidrasi tambahan, saya pakai serum yang lebih sifatnya hydrating. Harganya juga 220.000. Menurut saya sih affordable banget ya untuk serum. And yeah, well, I really will recommend this product for you. This is a great product. Nah, tadi saya udah bahas cleanser, udah ada toner, udah ada scrub, udah ada serum juga. Yang belum ada sepertinya produk untuk melembabkan kulit ya. Nah, kali ini saya punya satu produk facial oil, yaitu dari The Bath Box, namanya Surprise Comforting Oil. Brand ini tuh paling banyak ditanya ke saya, Kak udah coba produk A dari Bath Box belum? Kak udah coba produk ini dari Bath Box belum? Pokoknya banyak banget deh yang nanya ke saya mengenai brand Bath Box ini. Saya udah cukup lama kenal The Bath Box dan udah menggunakan beberapa produknya juga. Tapi memang kebanyakan yang saya pakai itu adalah produk-produk body care-nya yang memang saya suka. Tapi skincare-nya mereka sayangnya saya belum terlalu banyak sih coba. Walaupun jujur aja banyak banget produk mereka di websitenya tuh yang bikin saya penasaran dan saya pengen cobain. Kali ini saya baru akan bahas satu produk aja, tapi tenang aja, saya akan banyak bahas produk-produknya The Bath Box lagi kalau saya udah cobain. Saya cobain si facial oil ini karena ini juga salah satu produk yang paling banyak kalian tanyain. Nah, produk facial oilnya ini mereka punya beberapa varian. Ada yang I'll Be Perfect, ada yang Rejuvenating, ada yang Reviving gitu ya. Saya pilihnya yang Comforting karena saya butuh facial oil yang memang memberikan efek calming, soothing gitu ya ke kulit saya. Teksturnya oil yang cukup rich gitu ya, tapi cukup gampang untuk diserap oleh kulit saya. Saya sih biasanya pakai 2 atau 3 tetes aja. Saya udah pernah pakai siang hari dan malam hari, dan saya ngerasa emang sesuai namanya, ini oil yang comforting. Jadi saya menggunakan facial oil ini tuh pada saat kulit saya lagi sedikit merah-merah dan gatel. Biasa kalau misalnya lagi PMS gitu tuh sering banget kejadian sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya pokoknya bangun tidur setelah cuci muka, kulit saya kerasa merah-merah dan gatel itu tadi. Nah, terus saya pakai 2-3 tetes setelah pakai serum. Dan hilang sih merah-merah dan kegatalannya itu. Dan ya itu tadi, ini bisa memberikan kelembapan. Dan cukup lama kelembapannya itu bertahan di kulit saya dan nggak membuat kulit saya semakin berminyak. Produk ini tuh punya wangi yang rose scented gitu ya. Ini mengingatkan saya banget sama Pixi Rose Blend oil saya yang udah beberapa kali saya review di video. Itu wanginya mirip banget dan setelah saya pikir-pikir lagi saya bandingin gitu ya, teksturnya juga mirip banget gitu. Jadi bisa dibilang ini mungkin dupe-nya si Pixi Rose Blend Oil itu dengan harga kurang lebih setengahnya. Harganya itu by the way adalah 199.000. Ini tuh menurut saya nggak mahal sama sekali untuk produk facial oil yang kualitasnya bagus seperti ini. Terus juga ini tuh dikemas di botol kaca yang warnanya hitam, bener-bener gelap. Jadi emang memastikan produk natural oils yang di dalam sini tuh nggak gampang rusak. Produk The Bath Box ini bikin saya excited dan bikin saya makin penasaran untuk mencoba produk The Bath Box lainnya. Dan juga makin bikin saya seneng karena produk-produk Indonesia itu makin bagus-bagus dan juga nggak kalah dengan produk-produk buatan luar. Saya juga akan taruh list produk yang tadi saya bahas beserta linknya di description box di bawah. Jadi kamu bisa klik dan kamu bisa baca review dari member-member Female Daily lainnya tentang produk-produk tadi. Oh, by the way, I have an announcement to make. Jadi saya lagi ngadain skincare Q&A di Instagram saya, yaitu @afiasegaf. Basically, di situ kamu bisa tanya tentang skincare, tentang masalah kulit kamu, atau tentang rekomendasi produk, apapun yang pengen kamu tanyain ke saya, yang mungkin selama ini belum sempat saya jawab. Nah, nanti beberapa pertanyaan tersebut akan saya jawab, tapi jawabnya di video. Jadi saya akan buat video khusus untuk ngejawabin pertanyaan kamu yang ada di Instagram saya. Jadi please check my Instagram @afiasegaf. Nanti kamu lihat postingan yang mengenai skincare Q&A itu ya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya.
Okay, that's it from me for today. Saya senang banget hari ini bisa sharing mengenai local skincare products. Mudah-mudahan saya bisa bikin video seperti ini lagi dalam waktu dekat. Thank you all for watching and see you at the next video. Bye!